Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai monohibrida. Maka sebelumnya untuk persilangan atau hibridisasi atau pembastaran, ini adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dari tumbuhan untuk mendapatkan individu baru yang lebih baik dari gabungan sifat-sifat induknya. Persilangan dibedakan menjadi tiga, ada monohibrida, dihibrida, dan trihibrida. Mendel ini adalah orang pertama yang mengadakan percobaan persilangan. Dia memilih tanaman kacang ercis atau kacang kapri dengan nama ilmiah Pisum sativum sebagai objek penelitiannya karena tanaman tersebut memiliki sifat-sifat: satu, berbunga sempurna sehingga bisa terjadi penyerbukan sendiri. Kemudian dua, siklus hidupnya singkat sehingga dapat segera melakukan reproduksi. Tiga, mempunyai sifat yang mencolok, dan yang keempat, mudah untuk disilangkan. Pada percobaan itu ditentukan dahulu individu galur murni, yaitu individu yang melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya meskipun ditanam atau disilangkan berulang-ulang. Kemudian Mendel menyilangkan dua tanaman kacang kapri galur murni tersebut sehingga didapat F1 atau keturunan pertama. Dan sesama F1 akan disilangkan untuk dihasilkan keturunan F2 atau F2. Maka dikenal hukum Mendel. Yang pertama adalah hukum satu Mendel atau disebut juga sebagai hukum pemisahan atau segregasi. Pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari gen diploid menjadi haploid. Misalnya genotip induknya A besar A kecil, maka nanti akan membentuk gamet A besar dan A kecil. Hukum dua Mendel disebut juga sebagai hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Bila individu mempunyai dua sifat atau lebih, maka akan diturunkan sepasang sifat secara bebas. Jadi tidak tergantung pada sifat yang lainnya. Misalnya gen penentu warna bunga dengan gen tinggi batang ini tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda. Contoh, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Sehingga pembedanya adalah warna bunga. Kemudian dua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan berbulu hitam. Maka pembedanya adalah warna. Kemudian contoh yang ketiga, wanita berambut keriting menikah dengan laki-laki berambut lurus. Maka pembedanya adalah jenis rambut. Jadi ini semua pembedanya adalah satu macam. Maka disebut dengan monohibrida. Contoh persilangan monohibrida dominasi penuh. Ini adalah persilangan dengan satu sifat beda, di mana sifat resesif akan terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi bila ada dua gen resesif dan gen dominan bersama-sama, maka sifat resesif tidak nampak atau tidak muncul. Contohnya, tanaman berbunga merah dominan, genotipnya M besar, disilangkan dengan tanaman berbunga putih resesif,
dengan genotip M kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada filial kedua? Maka ditentukan dulu parental atau induknya. Jadi fenotipnya merah dengan putih. Genotip merah adalah M besar, genotip putih M kecil. Maka gametnya M besar dan M besar. Kemudian M kecil dan M kecil. Karena gametnya sama, ini bisa ditulis satu saja. Yaitu gametnya M besar dan M kecil. Kemudian F1, kita buat pembastaran pada F1, jadi dibuat diagram papan catur, di mana pada tabel kolom A dan B, ini kita masukkan gamet dari induk jantan berwarna merah tadi, yaitu M besar. Kemudian kolom C dan D ini gamet dari induk yang putih, yaitu M kecil. Sehingga pertemuan antara tabel kolom A dan C ada di tabel kolom 1. Maka M besar dan M kecil ada di kolom 1. Jadi yang dominan ditulis lebih dahulu. Kemudian kolom 2 ini adalah pertemuan gamet dari B dan C, yaitu M besar, M kecil. Pada kolom nomor 3, ini gamet dari A dan D, M besar, M kecil. Kemudian kolom keempat, ini juga pertemuan dari B dan D, yaitu M besar, M kecil. Sehingga perbandingan genotip pada F1 semuanya adalah M besar, M kecil, jadi 100%. Sedangkan fenotipnya ini berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena warna putih M kecil ini bersifat resesif. Jadi dia tidak muncul atau dia tertutup atau terkalahkan oleh dominasi dari warna merah. Kalau merah pada induknya ini yang disebut dengan galur murni karena genotipnya M besar. Tetapi merah pada F1 ini heterosigot karena M besar, M kecil. Untuk mendapatkan F2, maka akan menyilangkan sesama F1. Maka P2 itu merah dengan merah karena semua F1-nya tadi berwarna merah. Genotip merah M besar, M kecil. Maka gametnya M besar dan M kecil. Jadi keduanya mempunyai 2 macam gamet dan jumlahnya 2. Sehingga pembastaran pada F2, maka dibuat diagramnya juga. Pada kolom A dan B kita masukkan gamet dari induk M besar, M kecil. Pada kolom C dan D ini juga gamet dari induk M besar, M kecil. Kemudian pertemuan A dan C ini ada di nomor 1, sehingga hasilnya M besar, M besar. Kemudian nomor 2 ini adalah pertemuan dari B dan C, M besar, M kecil. Jadi yang dominan ditulis lebih dahulu. Kemudian yang kolom nomor 3 ini adalah pertemuan dari A dan D. Jadi M besar, M kecil. Yang nomor 4 ini B dengan D, yaitu M kecil. Sehingga dari diagram ini bisa ditentukan perbandingan genotipnya, yaitu M besar ini ada 1, M besar, M kecil itu ada 2, dan M kecil ada 1. Jadi perbandingannya 1, 2, 1.
Sedangkan perbandingan fenotipnya, M besar ini adalah merah. M besar, M kecil juga berwarna merah. M kecil ini putih. Sehingga merahnya ada 3 dan putihnya ada 1. Ini perbandingan fenotip pada F2. Jadi 3:1 atau 3 merah dan 1 putih. Selanjutnya adalah persilangan monohibrida semi dominasi. Ini merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif dan sifat dominan ini saling mempengaruhi pada keturunannya. Jadi tidak ada yang sifat terskalahkan atau tidak ada yang mendominasi. Jadi keduanya sama-sama kuat. Jadi sifat keturunan ini merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Maka nanti akan dimungkinkan ada individu baru yang mempunyai sifat yang berbeda dari induknya karena merupakan gabungan dari kedua sifat induknya tadi. Contohnya, tanaman berbunga merah dominan atau M besar disilangkan dengan tanaman berbunga putih resesif atau M kecil. Maka bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2 bila terjadi sifat semi dominansi? Maka parentalnya atau induknya sudah diketahui fenotipnya merah dan putih. Genotipnya juga sudah diketahui, merah genotipnya M besar, putih genotipnya M kecil. Sehingga gametnya untuk merah M besar dan gamet untuk putih M kecil. Maka diagram pada F1-nya semuanya berwarna merah muda atau genotipnya semuanya genotip M besar, M kecil 100%. Jadi semuanya heterosigot. Kenapa berwarna merah muda? Karena tadi sudah disebutkan kalau antara merah dan putih masing-masing tidak ada yang terkalahkan dan tidak ada yang mendominasi. Sehingga muncul gabungan sifat jenis baru atau muncul warna baru dari gabungan warna merah dan putih. Maka timbul warna merah muda, di mana warna merah muda ini tidak ada pada kedua induknya. Untuk mendapatkan F2 dengan menyilangkan sesama F1. F1-nya semua fenotipnya merah muda, berarti kita menyilangkan merah muda dengan merah muda, dan genotipnya M besar, M kecil. Maka gametnya ada 2 macam gamet, yaitu M besar dan M kecil. Untuk diagram pembastaran pada F2, berarti menyilangkan sesama F1. F1-nya tadi semuanya M besar, M kecil. Maka dimasukkan di kolom AB dan CD. Sehingga untuk kolom nomor 1, diketahui ada M besar karena gabungan dari A dan C. Yang nomor 2 ini gabungan dari B dan C, M besar, M kecil. Yang nomor 3 gabungan dari A dan D, M besar, M kecil. Dan yang nomor 4 ini gabungan dari B dan D, yaitu M kecil. Maka dari tabel ini bisa ditentukan genotipnya berarti ada M besar, M kecil, dan M kecil. Dengan perbandingan 1, 2, 1. Di mana M besarnya berjumlah 1, M besar, M kecil berjumlah 2, dan M kecil berjumlah 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya, M besar adalah warna merah. M besar, M kecil adalah warna merah muda. Sedangkan M kecil adalah warna putih.
dengan jumlahnya 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 1, 2, 1. Atau boleh kita memakai bilangan pecahan sehingga 1/4 dibanding setengah dibanding 1/4. Atau boleh juga memakai persentase sehingga 25% dibanding 50% dan dibanding 25%. Demikian contoh untuk persilangan dengan satu sifat beda. Semoga bisa dipahami. Jadi nanti kalian akan berlatih contoh-contoh untuk monohibrida supaya lebih bisa mengerti. Sebelum kita melanjutkan nanti untuk dihibrida atau persilangan dengan dua sifat beda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.